sehat. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik, sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Sekarang semuanya sudah siap-siap di rumah masing-masing. Persiapannya sudah siap, badannya sudah harum, pakaiannya sudah rapi, duduknya sudah rapi dan sopan. Untuk itu kiranya sekarang kita mempersiapkan hati kita juga untuk memasuki ibadah. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Semoga Tuhan memberkati ibadah kita. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan memberkati. Terima kasih Abang Pendeta. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Oh iya Kak, hari ini kita akan mengikuti ibadah sekolah Minggu 31 Januari 2021. Terus kali kalau di rumah Kak Ning mau sekolah Minggu, semangat gak Kak adik-adik di rumah? Semangat banget dong Kak. Mereka ngapain Kak? Mau sekolah Minggu itu apa yang disiapin Kak? Nah mereka tuh Kak bangun pagi adik-adik, terus mereka mandi, terus mereka pakai baju seperti mereka pergi ke sekolah Minggu. Iya, berarti mau ibadahnya di rumah atau di sekolah Minggu tidak mengurangi sukacita anak-anak. Nah, minggu kita pada pagi hari ini adalah Minggu Septuagesima. Sebelum kita memulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini, kita pemanasan dulu yuk Kak. Lagunya apa Kak? Berani tampil beda. Yuk Kak Yanti. Adik-adik semua bangkit berdiri ya adik-adik. Kita masuk dalam saat teduh adik-adik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau masuk dalam saat teduh.
kita dihadapkan pada kondisi pandemik dan di musim hujan yang cukup berat, sehingga mengakibatkan bencana banjir yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa daerah ya Kak. Kita ikut mendoakan ya adik-adik, semoga kondisi mereka dikuatkan dan segera pulih seperti sedia kala. Amin. Seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan saat ini, musim berganti musim, namun kebaikan dan pemeliharaan Tuhan selalu menyertai hidup kita dan kita harus bersyukur ya adik-adik. Seperti lagu pujian ini dengan judul Semusim Berlalu. Yuk Kak. Memasuki doa pembuka yang dibawakan oleh Kak Eli. Silahkan Kak Eli. Iya, adik-adik yang di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini, di hari Sabatnya, hari yang nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita datang kepada Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita oleh karena kebaikan Tuhan. Adik-adik, mari lipat tangannya, sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, jangan ada yang mengganggu adik dan abangnya. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, di hari Sabat, hari yang indah, hari yang nikmat ini, kami datang berdoa ke hadapan Tuhan, bersyukur dan berterima kasih banyak sekali sama Tuhan Yesus atas anugerah kebaikan Tuhan, di mana Tuhan menjagai kami dari malam dan di pagi hari. Tuhan telah membangunkan kami, memberikan kami napas kehidupan yang baru. Kami boleh bangun bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan mengasihi kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan kami bahkan nanti akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami ya Tuhan, jamah hati kami, jamah pikiran kami, supaya kami benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan kami masih beribadah di rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap setia ada dan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, awal pertengahan
Kak Eli. Kak, kita mau angkat satu pujian nih. Ini udah lama loh Kak, kita belum nyanyiin. Iya, kangen nyanyiin lagu ini. Ya, adik-adik ikutin ya, ada teksnya ya adik-adik. Kita ikutin. Kita mau angkat satu pujian. Apa Kak judulnya? Seorang penabur. Sebelum masuk dalam cerita Alkitab ya Kak, kita mau angkat satu pujian nanti yang berjudul Semesta Bernyanyi. Wah, semesta bernyanyi berarti burung-burung, bunga-bunga, alam raya semuanya ikut bernyanyi memuji Tuhan. Kalau burung-burung aja ikut bernyanyi, pepohonan ikut bernyanyi, berarti apa Kak? Anak-anak di rumah ikut bernyanyi. Iya, semua pujian kemuliaan hanya buat Tuhan. Ayo adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Ayo Kak Yanti. Alam raya menyanyikan
dalam cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Pendeta Mutasoid. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kami persilakan abang-abang, kakak-kakak guru sekolah minggunya untuk istirahat sebentar. Nah, adik-adik tadi luar biasa nyanyian-nyanyiannya. Mudah-mudahan tadi ada adik-adik yang nyanyi sambil joget-joget, sambil tepuk-tepuk tangan. Itu hitung-hitung olahraga kan? Nah, tapi jangan capek dulu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Amang akan bacakan untuk kita bisa ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan dia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, dulu waktu sekolah pernah jahat juga loh. Jadi waktu itu buku waktu SMP, waktu Amang SMP. Jadi dulu waktu sekolah, Amang sama teman-temannya Amang itu buku paketnya banyak sekali. Banyak, habis itu besar-besar, berat-berat. Nah, jadi supaya jangan berat-berat lagi besoknya, kadang Amang sama teman-teman Amang tinggalin buku paketnya di laci meja. Terus buku suatu hari pas Amang datang sekolah, lihat buku paket di meja, ternyata hilang buku paketnya. Loh, ini gimana? Terus Amang takut, aduh, nanti aku dimarahin orang tuaku, terus nanti aku dimarahin guru. Gitu dong, Amang kan takut dong. Nanti gimana kalau aku dimarahin orang tua, nanti aku dimarahin guru gimana? Jadinya di situ Amang jahat, di situ Amang digoda iblis. Ya sudah, pasti ada yang curi bukumu. Sekarang curi lagi buku mereka, katanya gitu. Terus waktu itu Amang ambil buku temannya Amang. Nah, teman Amang yang kehilangan bukunya ini gara-gara Amang ambil, terus dia ambil lagi buku orang lain. Nah, bayangin orang yang lain itu gimana? Pasti ini berlangsung terus akhirnya sampai semua orang banyak menjadi rugi gara-gara satu orang yang kehilangan pertama sekali. Itu misalnya yang ambil punya Amang, tapi semuanya jadi penuh dengan kejahatan. Jadi satu orang yang pertama berbuat jahat, kemudian ikut satu orang lagi, ikut satu orang lagi, ikut satu orang lagi, gitu. Nah, kemudian adik-adik tahu nggak kisah Romeo dan Juliet? Ini pasti udah terkenal ya, yang ada si Romeo-nya sama si Juliet-nya sama-sama saling suka, tapi ternyata mereka berada di dua kerajaan yang berbeda, yang kerajaannya saling musuhan. Jadi keluarga kerajaannya Romeo sama keluarga kerajaannya Juliet itu nggak bolehin mereka berdua karena sudah saling membenci. Kenapa bisa mereka sampai saling membenci sebenci itu? Nah, hal yang sepele pertamanya, misalnya kerajaannya Romeo, kerajaan A, kerajaannya Juliet, kerajaan B. Terus ada nih anak-anaknya yang berantem, gara-gara anak-anaknya berantem, terus
kerajaannya A bilang, anak-anak kalian jahat. Baru yang kerajaan B bilang, enggak, anak-anak kalian yang jahat. Gitu. Terus nanti suatu hari muncul ribut lagi di mereka. Kemarin anakmu lempar anakku, katanya. Terus dibalas lagi sama yang B, dibalas. Jadi akhirnya ini saling membalas terus. Akhirnya dua-duanya jahat. Dua-duanya saling memikirkan bahwa kerajaan yang itu jahat. Yang A bilang yang B jahat, yang B yang bilang yang A jahat. Karena memang sudah sama-sama pernah saling menjahati. Anak di kerajaan A pernah melempar kerajaan B, anak yang di kerajaan B pernah melempar kerajaan A. Jadinya mereka sudah benar-benar saling membenci. Mereka terikat dalam yang namanya lingkaran balas dendam. Akhirnya mereka terikat dalam namanya lingkaran balas dendam. Kemudian ada kayak gini, hal yang kecil bisa menjadi sesuatu yang besar, yang sangat luar biasa. Nah, itu tadi yang pertama yang mau Amang ceritakan dari kisah yang pertama tadi. Ketika ada yang melakukan kejahatan satu ke orang lain yang kena kejahatan itu akan sangat mungkin bikin kejahatan lain kepada orang yang lain, begitu. Dan kejahatan yang kecil itu akhirnya kena ke sangat-sangat banyak orang. Nah, tapi di sini adik-adik Yesus mau menceritakan tadi katanya hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu apa sih? Hal yang ada di surga, yang baik-baik, yang bisa kita lakukan di bumi, itu apa aja? Itu seperti ini. Ibaratnya biji sesawi, itu bukan sayur sawi loh, bukan sayur sawi loh. Jadi dia ada sejenis pohon, benihnya itu kecil, sangat kecil. Katanya di firman Tuhan yang paling kecil di antara semua benih katanya. Jadi sangat kecil benihnya. Tapi nanti kalau dia sudah tumbuh, dia jadi besar. Jadi digambarkan dia seperti pohon yang sangat besar, sangat rindang, bahkan burung-burung katanya bersarang di situ. Jangan-jangan orang juga atau hewan-hewan yang di bawah yang di darat juga datang untuk berteduh di sana. Nah, hal kerajaan, hal perbuatan baik, kata Tuhan Yesus, itu seperti itu. Jadi misalnya kita senyum sama orang lain atau bilang terima kasih ya, gitu. Setiap ada kita mendapat kebaikan dari orang lain, misalnya terima kasih ya. Misalnya siapa sih yang pernah di sini kalau ibunya, kalau mamanya masak enak? Siapa sih, ada nggak sih anak sekolah minggu yang bilang, "Ma, makasih ya ma, makanannya enak loh." Gitu. Ada nggak sih? Nah, pujian seperti itu kan hal kecil, hal sederhana. Tiap hari kok mama aku masak, masa aku harus bilang makasih terus? Tapi ketika kita bilang, yakin adik-adik nanti coba ya di rumah ya, pas selesai makan, bilang sama ma, makasih ya, makanannya enak loh, masakannya enak loh, gitu. Pasti mamanya tambah ceria, tambah sukacita. Besok-besok mamanya pasti masak lebih enak lagi. Dan masaknya sambil nyanyi-nyanyi, sambil senakui, nanti anakku makan banyak. Apalagi ini adik-adik yang susah makan. Kalau adik-adik males makannya, itu ibunya pasti perasaannya gak enak. Apa masakanku gak enak ya? Pasti perasaannya kayak gitu. Jadi dia juga, ibunya juga, nanti mamanya juga masaknya, anakku nanti gak suka makan gitu. Jadi dia perasaannya sedih. Jadi pekerjaannya juga terkendala, masaknya juga gak semangat. Jadi gitu. Tapi coba ganti hal positif, senyum. Habis makan bilang sama mamanya, "Ma, makasih ya, makanannya enak loh," gitu. Apalagi sampai adik-adik tambah makannya. Pasti ibunya masak nanti semakin semangat, semakin hebat lagi. Terus misalnya bapaknya baru pulang kerja, terus datang adik-adiknya ini, kan orang tua kita atau ibu atau bapak nanti habis kerja, coba pijitin dikit-dikit, papa pasti capek deh pulang kerja, gitu, sambil senyum, gitu. Jangan nanti bapaknya, orang tuanya pulang dari kerja terus dilihat anaknya lagi nangis atau lagi malas-malesan, PR-nya belum dikerjain, misalnya gitu. Kan orang tuanya yang udah capek dari luar, nyampe ke rumah, nah tambah lagi capeknya. Nanti dia pergi kerja lagi kan gak semangat lagi. Apalagi
wah anaknya nakal Pak di sekolah gitu. Padahal bapaknya, orang tuanya pas kerja, oh, aku harus semangat kerja supaya anakku bisa sekolah. Tahu-tahu anaknya di sekolahnya nakal, kan gitu. Jadi orang tuanya di tempat kerja malas-malesan, akhirnya tempat kerjaannya jadi marah sama orang tuanya, tempat kerjaannya rugi, tempat kerjaannya tutup, bapaknya nggak kerja lagi, kan gitu. Jadi rentetannya itu sangat-sangat luas. Nah, sebaliknya hal yang baik tadi kita puji orang tua, ibunya masakannya enak, bapaknya tadi kerjanya capek terus dipijit, nanti bapaknya kerjanya semangat, tempat kerja bapaknya makin dia kerjanya semangat kan, akhirnya tempat kerjanya semakin beruntung gitu, semakin banyak penghasilannya, bapaknya dapat jabatan, dapat penghasilan lebih lagi, seperti itu. Jadi kebaikannya seperti itu, dari hal kecil, dari hal senyum, dari hal bilang terima kasih, dari hal pijit-pijit kecil, misalnya gitu. Dari biji benih, biji sesawi yang kecil, dia menjadi pohon yang sangat besar, yang menjadi tempat bersarangnya burung-burung, tempat berteduhnya orang-orang atau hewan-hewan ternak di bawahnya. Jadi hal yang luar biasa seperti itu. Jadi kebaikan dan kejahatan urutannya nanti menjadi besar seperti itu, dimulai dari hal-hal kecil. Jadi sekecil apapun adik-adik, sekecil apapun kebaikan itu harus kita mulai dari sekedar kata terima kasih, sekedar senyum sama orang lain. Dan sekecil-kecilnya kejahatan itu harus kita usahakan untuk tidak dilakukan. Misalnya tadi yang mencuri pulpen lah, mencuri buku, yang itu. Atau mudah-mudahan gak ada adik-adik di sini yang suka cari-cari celana bapaknya, cari recehan gitu. Itu nggak boleh dibiasain. Nanti kita sesudah besar nanti, wah biasanya dapat 1.000, 2.000, 5.000 gitu. Lain kali kok enak rupanya dapat duit kayak gitu. Akhirnya cari yang lebih besar lagi. Jadi hal sekecil itu pun kalau bisa adik-adik di sini, adik-adik sekolah minggu itu harus hindari. Jadi hal kerajaan surga, hal yang baik yang datang dari Allah, dari surga, yang harus dilakukan adalah seperti itu tadi. Sekecil apapun kebaikan harus kita lakukan. Misalnya tadi sama orang tua, sama temennya juga dong, sama temennya, cantik sekali kamu hari ini, misalnya seperti itu. Tampan sekali, ganteng sekali kamu hari ini. Bilang sama adiknya atau sama abangnya, sama kakaknya juga gitu. Iya adik baik kali hari ini. Gitu. Atau cantik sekali hari ini, dia terus ada bando baru, ada topi baru, ada baju baru. Cantik, cakep sekali bajunya, bandonya, gitu. Atau make upnya, gitu. Jadi mulai pujian seperti itu. Nanti kan dia puji kita juga. Dia kembali lagi, atau dia juga akhirnya puji orang lain juga, gitu misalnya. Yang cewek-cewek ini biasanya, cantik sekali make upnya. Enggak, cantikan kamu kok, kan gitu kan. Jadi saling berbalas dia. Jadi kebaikannya saling bertukar. Jadi bukan lagi kayak Romeo dan Juliet tadi, kayak kerajaan A dan kerajaan B tadi, yang lingkaran dendamnya terus berputar, tapi sebaliknya lingkaran kebaikannya terus berputar. Misalnya nih, lingkaran kebaikannya, seandainya sebaliknya tadi ya, kerajaannya Romeo dan Juliet, anak dari kerajaan Romeo kasih roti ke anak dari kerajaan Juliet, satu orang. Oh ternyata kerajaannya Romeo baik ya, yuk kita kasih ke yang lain gitu. Dia kasih permen dari kerajaan Juliet ke anaknya kerajaan Romeo. Nah terus anak orang kerajaan Romeo pasti bilang, oh ternyata baik-baik ya di sana gitu. Jadi akan ada lingkaran saling memberi di situ. Jadi akan terjadi kebaikan, mereka akan saling tolong-menolong terus-menerus. Akhirnya kebaikan dari Tuhan pun, hal kerajaan surga pun akan menjadi lingkaran di sana, bukan lingkaran kejahatan lagi, bukan lingkaran benci lagi, bukan lingkaran dendam tadi, tapi lingkaran kebaikan. Dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Selamat hari Minggu, selamat berbuat baik. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggumu dimanapun berada, kepada para guru sekolah minggu. Tuhan, kami mohon kiranya penyertaan-Mu tetap di dalam kehidupan kami, meskipun masih dalam masa-masa pandemi, tetapi
Tetapi kami tetap yakin dan percaya, walaupun kami masih berjauh-jauhan dalam ibadah kami ini, Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami. Kiranya Tuhan tolong juga saudara-saudari kami yang sedang terkena bencana. Kiranya Tuhan bantu hiburkan mereka, kuatkan mereka. Tuhan juga yang gerakkan orang-orang yang mampu, yang memberi hati untuk dapat saling menolong. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, memulai hal-hal yang baik dari hal-hal yang sangat kecil, dari hal-hal yang terkecil, agar kiranya di suatu ketika firman-Mu ataupun kebaikan yang kami perbuat daripada-Mu dapat menjadi besar dan semakin besar, sehingga dapat menjadi tempat-tempat orang-orang berteduh. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami kembalikan lagi kepada abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, adik-adik jangan kemana-mana dulu, masih tetap duduknya yang rapi, yang sopan. Kita mau melanjutkan ibadah kita. Terima kasih yang pendeta. Ya Kak, tadi banyak banget ya Kak pesan-pesan dari Abang Pendeta ya untuk adik-adik. Hal-hal kecil yang dilakukan seperti yang kalau kita pikir, ada nggak sih Kak adik-adik yang bilang, "Mah, masakannya enak hari ini, kasih ya Mah." Kak, kalau di rumah biasanya kalau makanannya enak, mamanya cuma ngeliatin doang. Anak-anak lahap makannya, tapi mamanya juga berterima kasih anak-anaknya sudah lahap makan. Ya, yang adik-adik boleh dilakukan di rumah ya adik-adik. Hal-hal pesan-pesan yang diberikan Abang Pendeta tadi. Ya, intinya adalah hal sekecil apapun perbuatan anak-anak pasti akan diperhitungkan. Ya, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Berbuat baik tidak mesti mengeluarkan sejumlah uang atau sejumlah nilai, tetapi melalui ucapan, melalui perbuatan untuk anak-anak. Nah, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada minggu hari ini, antara lain, adik-adik, kita hari ini kan tanggal 31 Januari. Minggu depan kita tiba di bulan Februari. Nah, tanggal 7 Februari ibadah sekolah minggu akan diadakan secara live streaming. Apa sih live streaming? Yaitu live on YouTube-nya Gereja HKBP. Mau dikoreksi nanti ada di tulisannya di bawah ya. Linknya nanti di mana, cara bukanya gimana. Soalnya kita pertama kali ya Kak ya live streaming. Atau kalau orang tua yang sudah pernah mengikuti live streaming bisa membantu anaknya. Gimana sih caranya live streaming? Nah, kita akan adakan pukul 8.30. Sekali lagi pukul 8.30 pagi. Iya, ini sekarang pengumuman kedua ya adik-adik. Adik-adik, bagi adik-adik yang mau mengisi pujian di saat ibadah live streaming nanti, adik-adik boleh mengirimkan video pujian pada grup masing-masing ya adik-adik. Boleh juga kalau adik-adik mau kirim kepada kontak kakak guru sekolah minggunya yang masing-masing sesuai kelasnya ya adik-adik. Ya, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyi Dison Ado Hubuan Tuhan. Yuk Kak. Aku
kita kembali berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas. Terima kasih ya Bang. Nah, kita sampai di penghujung kakak, di penghujung ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini. Kita akan ujian apa kak? Ujian usailah sekolah minggu.